Bagaimana keadaan Anda saat ini? Masih tetap semangat? Menjadi doa dan harapan kita bersama. Naungan sayap perlindungan Tuhan, Mazmur 91 ayat 4, 5 dan ayat 6 tetap menjadi bagian kita bersama. Saya akan melanjutkan seminar kesehatan tentang prinsip 7K. Jangan lupa bahwa tujuan dari belajar nutrisi berdasarkan prinsip 7K ini adalah supaya makanan yang kita makan akan dapat menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang prinsip kondisi, di mana kita belajar bahwa tidak semua orang bisa makan, misalnya pisang, atau bayam, atau susu, atau kacang. Kondisi seseorang akan membuat kebutuhan dan toleransi terhadap makanan menjadi berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Nah, pada pertemuan kedua, kita telah belajar bahwa kebutuhan nutrisi berdasarkan kondisi akan sangat mudah untuk direalisasikan dengan menggunakan bahan-bahan makanan tumbuhan yang utuh, sehingga jenis makanan-makanan ini disebut memiliki kualitas yang terbaik untuk saat ini. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, seperti bocoran minggu yang lalu, kita akan belajar bahwa walaupun kondisinya tepat, kualitasnya tepat, tetapi apabila jumlah atau kuantitasnya terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka prinsip kondisi dan kualitas akan menjadi sia-sia dan risiko kita terhadap penyakit-penyakit menular maupun tidak menular seperti penyakit infeksi, kemudian penyakit-penyakit kencing manis, bahkan kanker, risikonya akan meningkat. Nah, pada pertemuan ketiga ini, kita terutama akan berbicara tentang kuantitas yang berlebihan atau makan berlebihan atau overeating yang menyebabkan excess kalori atau kelebihan kalori. Mengapa kelebihan makanan atau dalam ilmu nutrisi disebut sebagai kelebihan kalori yang akan kita bicarakan pada prinsip kuantitas ini? Karena inilah sebenarnya masalah terbesar yang manusia hadapi. Perlu kita ingat bahwa bila kita kelebihan makan vitamin, mineral atau antioksidan seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, maka tubuh memiliki berbagai kompensasi bahkan toleransi spesifik untuk menyeimbangkannya. Misalnya, apa yang disebut sebagai proses penyerapan aktif dan pasif, di mana bila vitamin atau mineral tertentu cukup di dalam tubuh dan kemudian kita menambahkannya dari makanan kita, maka usus akan menjalankan secara otomatis mekanisme penyerapan pasif dengan tujuan untuk mengurangi penyerapan, sehingga tidak berpotensi terjadinya kelebihan di dalam tubuh manusia. Sebaliknya, bila tubuh sedang kekurangan, maka ketika makan nutrien atau unsur nutrisi tertentu dari diet, maka usus akan menjalankan mekanisme penyerapan yang aktif, sehingga apa yang masuk dari diet akan diserap secara maksimal oleh tubuh untuk menjamin kecukupan nutrien atau unsur nutrisi di dalam tubuh manusia. Kalaupun karena satu dan lain hal nutrien tertentu dalam hal ini vitamin atau mineral atau antioksidan terlanjur banyak di dalam tubuh, maka tubuh akan kompensasi dengan mengeluarkannya dari tubuh melalui berbagai proses, terutama melalui organ ekskresi atau organ yang mengatur pengeluaran di dalam tubuh kita, yaitu ginjal. Inilah keajaiban tubuh yang Tuhan sudah ciptakan, dan ingat bahwa ini semua prosesnya berjalan secara otomatis tanpa perlu kita atur. Bapak dan Ibu, mari bercermin di depan kaca dan kagumi tubuh kita yang begitu ajaib yang Tuhan sudah ciptakan. Hal-hal yang baru saja saya sampaikan ini terjadi untuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Tetapi agak berbeda halnya apabila kita berbicara tentang metabolisme tubuh terhadap protein, karbohidrat, dan lemak yang memiliki energi yang sangat besar atau kita kenal dengan satuan pengukurannya yang disebut dengan kalori. Dan untuk selanjutnya saya akan menggunakan istilah kalori ini. Kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh melalui protein, lemak, dan karbohidrat akan digunakan oleh berbagai sistem tubuh kita sampai ke tingkat sel sebagai sumber energi. Dan tanpa hal ini,
manusia akan mati. Begitu penting kalori ini sehingga kita tidak boleh kekurangan kalori. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita terlalu banyak kalori karena kita terlalu banyak makan. Apa yang akan tubuh lakukan dengan kalori yang berlebihan ini? Tentu saja mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Tidak ada cara, sayang sekali. Tidak ada cara tubuh mengeluarkan kalori yang berlebihan dari dalam tubuh tanpa bantuan pemilik tubuh itu sendiri. Inilah salah satu sistem tubuh yang tidak berjalan secara otomatis. Kalau tadi kita berbicara tentang kelebihan vitamin dan mineral, maka ada mekanisme otomatis tubuh untuk mengeluarkannya apabila kelebihan. Tetapi untuk kalori tidak bisa terjadi secara otomatis. Kita harus melakukannya secara manual atau dilakukan secara sadar. Paling tidak ada dua cara yang berbeda di mana kalori itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh, yaitu dengan olahraga atau kita menjadi sakit. Kedua hal ini akan menyebabkan terjadinya pengeluaran kalori dari dalam tubuh. Mana yang akan Anda pilih? Saya pikir jawabannya tidak perlu kita ketahui karena itu adalah hak prerogatif masing-masing kita. Walaupun ajakannya adalah lebih baik energi, kalori yang berlebihan itu dikeluarkan melalui olahraga. Tetapi biasanya kalau dianjurkan untuk olahraga, alasan klasik yang selalu muncul yaitu tidak ada waktu. Dan ini sangat tepat. Di dunia yang sesibuk ini, kita memang tidak punya waktu untuk olahraga. Kenapa? Karena kita berupaya untuk mencari waktu olahraga di sela-sela kesibukan kita. Dan hal ini akan sia-sia. Waktu untuk olahraga tidak bisa dicari. Waktu untuk olahraga itu harus di-create, harus diciptakan, harus dibuat. Cari waktu untuk olahraga tidak akan bakal ketemu sampai kapanpun. Nah, kita balik lagi ke masalah kalori tadi. Bagaimana cara tubuh mengatur kelebihan kalori? Dalam arti bila kita tidak berolahraga atau kita tidak sakit. Satu-satunya mekanisme yang dimiliki tubuh adalah melakukan proses konversi, di mana kalori-kalori yang berlebihan ini akan dikonversi menjadi sesuatu yang bisa disimpan di dalam tubuh, yaitu dikonversi atau diubah menjadi lemak. Dan bila kita sudah tiba pada pembahasan kelebihan makan dan mengakibatkan penimbunan lemak di dalam tubuh, maka penelitian dan bukti-bukti ilmiahnya sudah sangat banyak. Sebagai contoh, salah satu review oleh Leaf dan Antonio yang dipublikasi pada tahun 2017 meringkas penelitian-penelitian intervensi terkait kelebihan kalori dan 100% hasilnya menunjukkan peningkatan berat badan dan peningkatan massa lemak. Penelitian-penelitian ini menilai makanan berlebihan terhadap subjek penelitiannya disertai dengan pengamatan atau intervensi terhadap aktivitas fisiknya atau olahraganya. Kemudian ada juga yang diberikan makanan tambahan di luar kebutuhan ditambah 1000 kalori atau ada yang 50% atau bahkan 70% lebih banyak dari yang dibutuhkannya. Dan juga pengamatan ini dilakukan dalam ada yang hitungan hari, bahkan ada yang sampai bulanan. Tetapi hasilnya tetap konsisten, yaitu terjadi peningkatan berat badan dan terutama massa lemak meningkat di atas 50%. Ya. Tidak ada yang di bawah 50% dari penelitian ini. Inilah bukti bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa makan banyak yang menyebabkan kelebihan kalori dan penimbunan massa lemak sebagai hal yang sepele. Gonzalez dan kawan-kawan mengutip Miner dan kawan-kawan dalam publikasi ilmiah mereka pada tahun 2012 mengatakan bahwa bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan makanan dan olahraga, kalori yang masuk dan kalori yang keluar, sangat penting tidak hanya untuk umur panjang, tetapi juga untuk kualitas hidup menjalani hari-hari umur panjang tersebut. Inilah sebenarnya kerinduan kita bersama. Hidup sampai 120 tahun, tetapi tetap sehat dan berkualitas. Di bidang nutrisi, hal ini dapat dicapai dengan kesadaran penuh mengatur atau mengurangi asupan jumlah makanan kita. Nah, berbicara tentang kekurangan, ini kebalikan dari kelebihan kalori. Apabila seseorang tidak mau makan atau tidak nafsu makan karena penyakit, maka kita masih dapat mengubah bentuk makanan menjadi makanan yang cepat diasup tanpa perlu dikunyah, seperti membuat makanan menjadi makanan cair, apakah dengan di blend atau yang kita sebut sebagai blenderized formula, atau kita berikan makanan cair formula khusus yang sering kita sebut sebagai susu formula. Bila dengan metode ini
pasien tetap kekurangan makanan, maka kita bisa memasang jalur langsung ke lambung yang kita kenal dengan selang makanan atau selang NGT. Bila ini pun tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, maka kita bisa memberikan nutrisi langsung ke dalam darah dengan infus makanan, sehingga seseorang bisa dijamin ketercukupan nutrisinya dari sisi kuantitas atau jumlah, walaupun tidak bisa makan. Tetapi, bila masalah yang dihadapi justru adalah kelebihan makanan, dan ini pasti sangat terkait dengan kebiasaan seseorang yang lama-kelamaan bisa menjadi penyakit, maka hal ini tidak ada solusinya. Selain orang itu sendiri yang berusaha untuk mengendalikan dirinya, mengurangi makan dengan upaya yang sangat besar. Penulis Ellen G. White sekitar 150 tahun yang lalu sudah menuliskan bahwa bahaya yang mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Penelitian Garcia dan kawan-kawan yang dipublikasi tahun 2018 menuliskan bahwa penderita penyakit jantung memiliki berbagai masalah bahkan terkait kondisi psikologisnya, yaitu kecemasan, stres, kemarahan, dan depresi. Dan salah satu hal yang dilakukan untuk mengatasi semua ini adalah dengan makan banyak, karena memberikan efek menenangkan dan puas. Tapi di sisi yang lain, efek dari overeating ini menyebabkan penimbunan jaringan lemak dan inflamasi yang akhirnya akan memperburuk kondisi atau keadaan orang tersebut. Di era COVID-19 sekarang ini, FAO pun memberi rekomendasi selain makan sayur, buah, dan kacang-kacangan, juga menganjurkan kita untuk makan secukupnya dan hindari overconsumption atau overeating yang akan menyebabkan kita kelebihan kalori dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Selanjutnya meningkatkan risiko kita terhadap penyakit infeksi maupun penyakit kronis degeneratif. Alasan yang sama dengan Garcia juga disampaikan oleh FAO bahwa kita makan banyak kadang-kadang terjadi karena kita mencari kesenangan dari makanan. Ingat bahwa kita makan karena kita butuh, bukan karena kita senang. Makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Bapak dan Ibu, pengaturan jumlah tidak berlaku hanya untuk makanan yang tidak sehat, tetapi juga untuk makanan yang kita sebut sebagai makanan yang sehat. Karena pada prinsipnya, masalah pengaturan kuantitas atau jumlah makan akan berlaku untuk semua jenis makan yang punya nilai kalori. Perlu kita ketahui bahwa makanan berbasis tumbuh-tumbuhan utuh pun ada yang memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi. Inilah yang kadang-kadang menjebak kita, sehingga nasihat dari buku petunjuk diet dan makanan Anda oleh Ellen G. White mengatakan bahwa bukan berarti kalau seseorang sudah membuang bahan makanan yang merusak, maka dia dapat memakan sebanyak yang dia suka. Kebiasaan makan terlalu banyak akan merusak mesin tubuh dan menghalangi pekerjaannya, walaupun makanan itu berkualitas tinggi. Nah, mari kita perhatikan tabel berikut ini dan perhatikan jumlah kalori bahan makanan tumbuhan utuh. Ini bukan minyak dan bukan lemak hewani. Tabel ini berdasarkan berat yang sama, dalam hal ini gram atau 100 gram. Dalam tabel ini kita melihat bahwa jenis makanan kacang-kacangan, kelompok kacang-kacangan atau nuts, memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi, di mana untuk 100 gramnya saja akan memberi kalori seperti 1 kali makan besar lengkap dari seorang manusia. Ya. Macadamia 716 kalori untuk 100 gramnya. Daging kelapa kering 660. Kacang tanah 585, almond 607 ya. Wijen yang dikeringkan itu 573. Chia seed yang dikeringkan mencapai 490. Jumlah kalori dari 1 kali makan besar seorang dewasa sehat. Menariknya, sekitar 150 tahun yang lalu, hal ini sudah diamarkan oleh Ellen G. White dalam tulisannya sebagai berikut. Saya telah mendapat petunjuk bahwa makanan kacang-kacangan sering digunakan dengan tidak bijaksana karena terlalu besar perbandingannya. Sebagian kacang-kacangan tidak bergizi setinggi yang lain. Buah almond lebih baik dari kacang tanah, tetapi kacang tanah dalam kuantitas yang terbatas dapat digabung dengan biji-bijian untuk menghasilkan makanan enak yang mudah dicerna. 3 tahun yang lalu saya menerima surat yang mengatakan begini, saya tidak dapat memakan makanan kacang-kacangan, perut saya tak dapat menerimanya. Lalu diberikanlah beberapa resep pada saya dapati bahwa ada bahan lain yang harus dicampur dengan itu supaya cocok cita rasanya. Dan jangan menggunakan perbandingan yang begitu besar. Bapak dan Ibu perhatikan
kalimat berikutnya, 1/10 sampai 1/6 bagian kacang-kacangan sudah cukup. Bervariasi menurut campuran, kami mencobanya dan ini berhasil. Bila kita coba konversi tulisan 150 tahun lalu ini dengan anjuran 1 porsi makanan kacang-kacangan yang dianjurkan saat ini di bidang nutrisi, maka kita akan menemukan kecocokan. Ini hal yang luar biasa. Mari kita lihat. Anjuran 1/10 sampai dengan 1/6 dari kebutuhan makanan total atau makanan satu hari. Misalnya kebutuhan makanan satu hari itu adalah 1.500 kilokalori, maka itu berarti 1/10 sampai dengan 1/6-nya adalah 150 sampai dengan 250 kilokalori kebutuhan kalori dari kacang-kacangan. Kalau kita ambil contoh kacang tanah, maka dari tabel yang tadi kita ketahui bahwa kacang tanah yang dipanggang memiliki 585 kalori untuk setiap 100 gramnya. Itu berarti bila kita akan memenuhi kebutuhan kalori dari kacang-kacangan sebesar 150 sampai dengan 250 kalori, maka kita hanya perlu makan kacang tanah sebanyak 26 sampai dengan 43 gram kacang tanah satu hari. Dan saat ini di bidang nutrisi kacang tanah satu porsi adalah 15 gram saja. Artinya hanya perlu sekitar 2 atau 3 porsi saja dalam satu hari. Video berikut ini saya coba membuat bagaimana kita mengkonversi 2 atau 3 porsi kacang tanah 15 gram untuk satu porsinya dalam bentuk 1 sendok makan. Mari kita lihat video ini. Di sini kita punya kacang tanah yang sudah disangrai, kemudian ada timbangan, dan kemudian kita mau konversi ke berapa sendok satu porsi 15 gram kacang tanah yang sudah disangrai. Oke, mari kita nyalakan. Kemudian kita ambil kacang tanah ini. Oke, anggaplah ini sudah 15 gram. Ini berarti satu porsi dari kacang tanah, 15 gram kacang tanah. Dan kita coba taruh di wadah piring. Dan kita kembali ukur dengan sendok. Maka kita akan menemukan kurang lebih 1 sendok. Dan kemudian kurang lebih setengahnya ya. Tidak sampai 2 sendok kacang tanah untuk satu porsi kacang tanah. Sendok makan yang biasa kita pakai untuk makan sehari-hari. Itu berarti kita hanya butuh sekitar 3 sampai dengan 5 sendok makan kacang tanah untuk kebutuhan sehari bila menggunakan kacang-kacangan, dalam hal ini kacang tanah. Kita lihat betapa sedikitnya kebutuhan kita terhadap kacang-kacangan, tetapi sudah cukup. Dan makan berlebihan walaupun dari sisi kualitas kacang tanah termasuk di dalamnya, maksudnya kacang tanah itu adalah kualitas yang baik, tetapi kalau kuantitasnya berlebihan, kalori berlebihan, maka manfaat sehat dari kacang tanah akan langsung hilang. Tapi ingat, kacang tanah tidak pernah salah. Yang salah adalah yang memakannya dengan jumlah tidak mau diatur sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kacang yang Anda konsumsi satu hari? Silahkan dijawab sendiri. Bagaimana mekanisme makan terlalu banyak dengan terjadinya penyakit? Terlalu banyak makan akan menyebabkan penimbunan jaringan lemak di dalam tubuh dengan segala konsekuensinya. Tetapi makan terlalu banyak juga bisa langsung menyebabkan gangguan pada pengaturan keseimbangan berbagai mekanisme di dalam tubuh. Bowden dan kawan-kawan dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa terlalu banyak makan, bahkan kelebihan kalori dalam 1 atau 2 hari saja akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif dan resistensi insulin pada laki-laki dewasa yang sehat. Dan kedua masalah ini selanjutnya akan menyebabkan masalah apa saja di dalam tubuh, bahkan sampai terjadinya kanker. Bapak dan Ibu,
penting sekali untuk belajar mengendalikan selera dalam hal jumlah makanan, lebih tepatnya jumlah kalori di dalam makanan kita. Bila kita tidak berusaha untuk mengontrol atau menahan diri dalam soal pengendalian jumlah makan ini, maka semakin lama kemampuan kita untuk menahan diri akan semakin berkurang dan semakin sulit kita untuk mengendalikan diri soal jumlah makanan. Penelitian Moore dan kawan-kawan menggambarkan suatu siklus lingkaran setan, di mana hal satu akan memperberat hal yang lain dan semakin memperberat hal yang awal, sehingga akhirnya keadaan seseorang semakin buruk. Ada 3 bagian otak yang dilibatkan dalam masalah ini, yang bisa Bapak dan Ibu lihat di slide ini. Makan berlebihan yang tidak dikontrol akan menyebabkan terjadinya ketidakmampuan tubuh untuk beradaptasi, dan hasil akhirnya adalah kegagalan kontrol tubuh, sehingga tidak heran ada orang yang sangat berat dewasa ini, yang mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat di video-video atau di media sosial. Karena mereka tidak bisa menahan lagi nafsu makan mereka. Makan terus, dan makan terus. Mari kita kontrol selera makan kita. Makan secukupnya demi kesehatan kita. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengatur kecukupan makan kita? Gunakan tips sederhana yang saya akan bagikan saat ini. Ini adalah tips sederhana untuk menentukan kebutuhan jumlah makan berdasarkan kondisi, ya, karena kita sudah belajar yang pertama adalah tentang kondisi, maka ini berdasarkan kondisi untuk menurunkan berat badan. Gunakan metode isi piringku dari Kementerian Kesehatan negara kita. Makan seperti yang ada di gambar ini, piring makan kita dibagi menjadi 4 bagian dengan proporsi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Sepertiga yang pertama isi dengan makanan pokok, yang kedua isi dengan sayuran, sepertiga sisanya bagi 2, setengah untuk buah-buahan dan setengahnya untuk sumber protein. Makan 3 kali sehari tanpa makan di antara jam makan. Kemudian lakukan pantau berat badan berkala. 1 minggu 1 kali timbang berat badan, jangan setiap hari. Tentukan hari apa, misalnya setiap hari Minggu pagi. Di saat bangun pagi, buang air kecil, timbang berat badan, catat atau hafal nilainya. Ya, inilah cara memantau berat badan berkala. Bila berat badan masih bertambah, apa yang harus saya lakukan? Dari makan 3 kali berdasarkan isi piringku, lakukan pengurangan kalori dengan melakukan reduksi piring makan kita. Ya, ini istilah saja sebenarnya yang saya gunakan. Kita bisa tetap makan di piring yang sama dengan mengurangi jumlah secara keseluruhan, tetapi proporsinya tidak boleh diubah. Kita lihat gambar ini. Kemudian setelah itu, pantau lagi berat badan berkala sampai Bapak dan Ibu menemukan ukuran piring yang sesuai secara individual, tidak meningkatkan atau menurunkan berat badan lagi. Itu berarti inilah porsi makan saya. Apa sebenarnya penyebab utama terjadinya penyakit dewasa ini? Langes dalam publikasi ilmiahnya menyebutkan bahwa penyakit-penyakit dewasa ini bukan karena defisiensi atau kekurangan nutrien tertentu, tetapi karena overconsumption, overeating, terlalu banyak makan atau terlalu banyak kalori. Ini dipublikasi tahun 2019 yang lalu. Tidak heran, doa Bapa Kami yang sering kita ucapkan bahkan hafalkan, ada unsur jumlah makanan yang Tuhan sampaikan di situ. Tuhan tidak meminta untuk memberikan jenis makanan dengan kualitas terbaik, tetapi justru meminta untuk memberikan makanan secukupnya. Artinya, makan secukupnya untuk hidup dan untuk sehat. Ingat sekali lagi, kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita.